pemirsa yang berbahagia, jika ada satu pertanyaan dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa pertanyaan ini, bagaimana kalau lupa terhadap nazarnya? Lupa terhadap nazarnya. Iya, ketika dengan mengatakan ini nazar yang disebut dengan nazar mu'allaq. Kalau seandainya anak saya diterima di universitas ini maka saya akan bernazar. Lalu diucapkan, ternyata lupa karena waktu itu nazar anaknya lagi SD. Lalu SMP, lalu SMU, lalu kuliah. Ternyata keterima misalnya di kuliah kedokteran. Dulu pernah nazar kalau anak saya terima kedokteran, apa nazarnya ya? Lupa, maklum anak lagi SD udah nazar. Akhirnya apa kira-kira ya? Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Camkan baik-baik. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jika lupa hal itu terjadi, para ulama mengatakan tolong Anda ingat baik-baik, usahakan karena ini Anda hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah, ingat-ingat apa kira-kira ya? Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apa itu sedekah, apa i'tikaf, apa kira-kira, pilihannya apa? Insya Allah sambil minta pada ya Allah ingatkan. Bayangkan ini satu hal yang sangat luar biasa. Maka apabila cenderung perkiraan kita, wah kayaknya saum ini, maka saumlah. Iya. Lalu masih saum, kayaknya berapa hari waktu itu. Ingat, seminggu deh kayaknya, lanjutkan. Subhanallah, itu yang harus diingat. Tapi kalau merenung dengan mengatakan, aduh ngeblank ini, asli gak tahu ini. Nadar apa, saya gak ingat apa-apa. Saya nadarnya apa ya? Maka jadikan Anda menjadi sama dengan ketika ada orang bernazar, tapi nadarnya tidak diucapkan. Begini contoh nih, dengan menyebutkan kata-katanya. Saya bernazar kalau anak saya sembuh dari penyakitnya dan saya akan nazar. Nazarnya adalah nanti deh kalau anak sembuh. Begitu anaknya sembuh, waktu dia lihat anaknya belum sembuh, dia nazar. Ternyata nggak keburu diucapkan nadarnya apa, anaknya baru sembuh. Maka saat itu nadarnya bingung, apa yang harus dilakukan? Karena apa? Karena nadarnya tidak sempat terucapkan. Apa yang harus dilakukan? Lakukan kifarat. Nadar yang tidak diucapkan. Mungkin nggak begitu nadarnya? Nadarlah kalau anak saya nanti lulus SMA, di SMA ini lalu dia dapat ini, saya akan nadar. Nadar apa mah? Pokoknya nanti aja nadarnya ya. Tiba-tiba apa yang diungkapkannya terlaksana, nadarnya tidak terucap, maka kifarat bagi dirinya. Itu dia. Lalu ada nadar juga kalau seandainya dia lupa, tidak ingat, satukan dengan nadar yang tidak terucap. Ataupun dengan nadar yang tidak bisa dilaksanakan. Pokoknya kalau misalnya suami saya diterima di tempat ini, maka saya akan nadar. Nadarnya satu hari sholat 2000 rakaat. Contoh, itu nggak mungkin dan tidak bisa. Bagaimana caranya? Maka hal itu kifarat. Karena dia layutiqun, tidak bisa melakukannya. Maka nadar yang lupa, ngeblank asli lupa, tidak bisa diingat. Maka Anda bayar kifaratnya, disamakan dengan derajat. Dia ini tidak mampu mengerjakan nadar, ataupun dia ini bernadar tapi tidak terucap. Iya, tidak terucap. Makanya hukum fikih, wabil khusus tentang masalah nadar itu luar biasa. Selanjutnya, punten. Kalau nadar ada nggak nadar yang tidak boleh? Tadi digambarkan di segmen sebelumnya. Ada juga nadar yang tidak boleh untuk diungkapkan. La nadhara fima la yamlik. Jangan nadar kepada sesuatu yang Anda tidak punya. Tidak memiliki. Misalnya lagi lewat gini. Dengar ya. Kalau misalnya nanti saya diterima di perusahaan ini. Nih motor nih buat kamu ini. Masa iya nih motor buat kamu? Emang itu motor siapa? Nggak tahu. Nah itu nggak boleh. Motor punya orang dibikin nazar. Nggak bisa. Makanya nazar fima la yamlik. Nggak boleh. Dan itu tetap karena dia sudah terucap begitu. Kifarat bayar. Jangan candaan sama nazar mah. Iya nazar ya. Ini mic yang saya pegang ini. Kalau saya misalnya nanti ya selesai kajian dan selesai. Makanya saya nazar itu tas ini. Saya akan hadiahkan micnya kepada saudara Fulan. Begitu ya. Emang mic punya siapa? Punya kamu? Bukan. Tidak boleh. Iya. Enak aja barang orang dibikin nadar. Tidak bisa. Maka usikum wa iya ya nafsi. Dengan kehati-hatian ini pegang baik-baik. Abi Maki kalau saya sudah nadar. Seperti tadi ditanyakan. 7 hari puasa. Ternyata tidak bisa puasa. Karena sakit.
Karena ada sesuatu yang menghalanginya. Apakah saya bayar kifarat langsung? Oh jangan dulu. Kenapa? Turunkan kepada sesuatu untuk menutupinya. Apa? Samakan dengan puasa Ramadan wajib. Apabila orang puasa Ramadan wajib lalu dia tidak bisa puasa, maka bayar dengan apa? Bayar. Kalau dia tidak biasa, dia sudah sakit, nggak mungkin untuk puasa lagi. Pakai fidyah. Fidyah, it'amu miskinan. Jadi selama 7 hari dia tidak mampu puasa karena sakit dan tidak bisa puasa lagi. Maka 7 hari melakukan berikan makanan kepada fakir miskin. Ini hal yang luar biasa. Kalimatnya, maka karena nadar ini hubungan kita dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan manusia karena ini hubungan dengan Allah. Makanya hati-hati dalam bernadar. Lanjutkan terus bagaimana caranya ya. Agar kita tidak mudah-mudah untuk nadar, untuk nadar. Ingat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yakinkan dalam hati ini kalau Allah itu maha baik. Dan tidak perlu untuk dikatakan itu dan ini dan itu. Kenapa? Camkan. Allah memiliki sifat namanya al-batin. Pernah mendengar al-batin? Ada kalimatnya dalam Al-Quran. Al-zahiru wal batin. Salah satu al-batin ini adalah ketika ada keinginan yang kita inginkan. Tidak perlu untuk mudah-mudah bernazar. Tapi dalam hati kita mengatakan pasti Allah berikan ini. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam rahasia ini. Karena Allah al-batin yang maha menyembunyikan semua perintah, semua kejadian. Ada hikmah yang kita tidak tahu. Karena itulah Allah dinamakan al-batin. Jadi jangan mudah untuk bernazar. Ya Allah saya lakukan ini tapi saya belum dapat. Apabila udahlah saya yakin, kita yakin kalau Allah maha baik. Maka alangkah baiknya kita tidak termasuk orang-orang yang bakhil. Karena orang yang nazar itu bentuk daripada kebakilan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran besar buat kita. Apabila kita bernasar, hati-hati. Ataupun bersumpah. Karena ketika kita bernasar maupun bersumpah. Orang yang telah bernasar dan bersumpah itu. Maka wajib untuk menunaikan. Kewajiban kita untuk melaksanakannya. Dan hati-hati jangan sampai justru ini yang menjebak kita. Apakah kita mempermainkan agama atau meremehkan agama. Atau mohon maaf meremehkan sang pencipta. Nauzubillah summa nauzubillah. Sumpah adalah mempertegas ucapan dengan cara apa? Dengan menguatkan dengan sumpah. Seakan-akan dia rasa-rasanya tidak dipercaya. Kemudian nazar adalah sesuatu yang sunnah dijadikan wajib. Makanya ketika kita bernasar ataupun bersumpah, hati-hati jangan sampai justru itu kita tidak bisa laksanakan. Karena ingat akan jadi utang untuk selama-lamanya dan bisa memberatkan ahli waris kita jikalau kita sudah berulang ke rahmatullah. Makanya kepada siapapun ibu mau bernasar, mau berjanji. Kalau begitu amankan diri kita dengan tidak mengumbar nasar maupun mengumbar sumpah. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.